Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara muslim dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pertemanan yang tidak sehat membuat orang-orang saling menyebarkan isu buruk atau bertindak jahat satu sama lain. Pertemanan yang sehat memiliki potensi untuk belajar dan berkembang. Sedangkan pertemanan tidak sehat malah cenderung posesif dan merasa terancam ketika ada pihak yang berkembang. Ternyata ada doa khusus untuk dijauhkan dari teman yang tidak baik berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ya Allah, lindungilah aku dari teman yang menipu. Matanya melihatku, tapi hatinya mengawasiku. Jika dia mengetahui kebaikanku disembunyikan, jika dia mengetahui keburukanku disiarkannya. Hadis riwayat Ibnu Hajar. Rasulullah SAW memberi peringatan kepada umatnya. Seseorang itu sesuai adat tabiat temannya, maka hendaklah kamu sekalian memperhatikan siapakah yang kau jadikan teman. Hadis riwayat Abu Daud. Berikut ini 4 sifat buruk teman menurut Islam. Yang pertama, malas beribadah. Seorang teman yang malas melakukan ibadah akan memengaruhi diri kita sendiri. Faktor ini patutnya dijadikan pertimbangan dalam memilih teman. Bayangkan ketika kita sedang bersamanya, dia menyepelekan waktu ibadah dan tanpa sadar kita ikut larut dalam suasana itu, sehingga lupa akan beribadah. Hal itu lama-kelamaan bisa membuat kita terbiasa melalaikan ibadah karena merasa ada teman yang lalai juga. Orang yang lalai ibadah merupakan salah satu ciri orang munafik, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Quran Surat Maryam 59 hingga 60. Orang yang taat beribadah diharapkan bisa menuntun kita menjadi pribadi yang taat dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, egois. Egois merupakan faktor utama dari segala penyakit hati dan sifat buruk. Dia berusaha menuruti keinginannya untuk membuatnya nyaman dan aman. Orang yang memiliki sifat ini biasanya diiringi sifat mudah tersinggung dan tersulut amarah. Dalam situasi yang sulit, ia tega merugikan orang lain demi kepentingan sendiri. Allah telah menyebut sifat tercela ini di dalam Al-Quran. Sesungguhnya manusia diciptakan keras kepala, putus asa ketika hal-hal buruk terjadi, menyesali ketika hal-hal baik datang. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 9 hingga 21. Nabi Sulaiman alaihissalam memberi wejangan kepada anaknya, "Wahai anakku, tinggalkanlah mira, jidal,
mendebat karena ragu-ragu dan menentang itu karena manfaatnya sedikit, dan ia membangkitkan permusuhan di antara orang-orang yang bersaudara. Alangkah baiknya ingatkanlah temanmu yang memiliki sifat ini, atau tinggalkan jika tidak bisa diingatkan, karena kamu akan selalu berada di posisi sulit hanya untuk memenuhi kepentingannya. Ketiga, sering berbohong. Berkata bohong memang selalu menjadi api dalam setiap hubungan, termasuk juga hubungan pertemanan. Pondasi awal yang harus dimiliki seseorang adalah berkata jujur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalian harus jujur, karena kejujuran itu menunjukkan pada amal kebaikan, dan amal kebaikan menunjukkan kepada surga. Dan orang itu akan tetap berkata jujur dan memilih untuk jujur sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berdusta, berbohong, karena berdusta itu menunjukkan kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan itu menunjukkan kepada neraka. Dan orang itu akan tetap berdusta dan memilih untuk berdusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Untuk itu, mari mulai sekarang menumbuhkan sifat jujur mulai dari diri sendiri, kemudian mengingatkan orang-orang terdekat. Memiliki teman yang jujur berarti dapat memberitahumu mana hal buruk, mana hal baik. 4. Tidak bisa dipercaya atau suka ingkar janji. Menurut Islam, dalam memilih teman sebaiknya yang tidak suka ingkar janji. Sifat amanah seorang teman akan meminimalisir kewaspadaan satu sama lain. Allah berfirman, sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Imran ayat 76. Ayat tersebut menerangkan bahwa ketika kita selalu menepati janji dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara singkat, kamu akan merasa damai saat memberi kepercayaan pada teman yang amanah. Demikianlah 4 sifat yang harus kamu waspadai dalam memilih teman menurut Islam. Sebaiknya kita selalu berusaha untuk menjaga hubungan pertemanan yang sehat. Semoga informasi ini menjadi ilmu dan pedoman untuk memperteguh keislaman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.